빨리 뛰는 듯한데. 박변우 씨? Hai guys, sebelum dimulai subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Drama ini diperankan oleh Lee Seong sebagai Yeonwoo dan Bae In Hyuk sebagai Taeha. Drama ini mengisahkan tentang Yeonwoo, seorang putri bangsawan dari abad ke-19. Dia dilempar ke dalam sumur oleh orang tidak dikenal. Kejadian itu membuatnya melintasi waktu, pergi ke masa 200 tahun ke depan, yaitu tahun 2023. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Di awal drama diperlihatkan antrian panjang di sebuah toko baju. Toko ini memiliki desainer terkenal dengan nama samaran Nyonya Kupu-Kupu. Pakaian yang dia buat sangat populer hingga putri yang mulia menyuruh pelayannya untuk memesan pakaian dalam khusus. Pemilik toko membayar Nyonya Kupu-Kupu setelah semua pelanggannya pulang. Sebelum pulang ke rumah, dia mengganti pakaiannya. Nyonya Kupu-Kupu adalah putri menteri kepegawaian. Nama dia sebenarnya adalah Yeonwoo. Pelayannya bernama Saul menunggunya di depan rumah. Ibunya datang menanyakan keberadaan Yeonwoo. Saul berbohong, dia memberitahu Yeonwoo sedang membaca di dalam. Ibunya memanah Yeonwoo yang sedang memanjat pagar. Melihat tingkah putrinya, ibunya memohon agar dia mau segera menikah karena semua temannya sudah menikah. Di daerah tempat tinggalnya, Yeonwoo terkenal sebagai wanita tua pembuat onar. Ibunya memanggil banyak mak comblang untuk menjodohkannya, tapi mereka semua kabur setelah melihatnya. Di tempat yang lain, Taeha melihat aksesoris dan lukisan Yeonwoo. Dia buru-buru merapikan lukisannya saat ibunya datang. Ibunya memberitahu mereka akan menjodohkannya dengan putri dari keluarga bangsawan. Keesokan harinya, Yeonwoo dan Saul melihat keramaian. Mereka mengadakan pertunjukan mengenai pernikahan bujangan jelek dan wanita tua yang tinggal di rumah dengan pohon bunga bungur. Yeonwoo merasa mereka sedang melakukan pertunjukan mengenai dirinya. Dia langsung datang dengan menyamar sebagai pelayan ke rumah bujangan jelek. Kebetulan di rumah itu sedang ada perayaan. Saul mengalihkan pelayan yang mencurigai mereka. Sementara Yeonwoo mencari bujangan jelek, dia mengintip sebuah pavilion. Tiba-tiba pintunya terbuka. Keduanya terkejut. Taeha mengenali Yeonwoo, tapi dia pura-pura tidak mengenalinya. Yeonwoo memberitahu sedang mencari bujangan jelek, sementara Saul melakukan atraksi memasak, membuat yang lainnya kagum. Dia melihat ibu Yeonwoo datang. Yeonwoo menjelaskan mengenai bujangan jelek yang paling terkenal di kota itu. Taeha bersedia mengantarnya menemui bujangan jelek. Dia bertanya siapa namanya. Taeha memberitahu bujangan jelek sedang tidak ada di rumah dan memintanya datang lain waktu. Kemudian menunjukkan jalan agar tidak ada yang melihatnya keluar. Terlihat ibunya menuju ke arah mereka. Mereka berdua sembunyi dan tidak sengaja menjatuhkan sapu. Ibu Taeha mendengarnya. Taeha memberitahu sedang jalan-jalan. Saul datang, dia memanggil Yeonwoo dengan nama Owl. Yeonwoo merasa malu karena ketahuan bohong. Dia buru-buru pergi. Taeha dan Yeonwoo pernah main bersama saat mereka kecil. Yeonwoo memberitahu namanya kemudian pergi karena pelayannya memanggilnya. Taeha mengambil aksesoris Yeonwoo yang jatuh. Sementara itu, putri yang mulia mencoba pakaian yang dibuat oleh Nyonya Kupu-Kupu. Tiba-tiba yang mulia masuk. Dia sangat marah melihat putrinya memakai pakaian yang sangat vulgar. Yang mulia menyuruh menterinya memberi hukuman orang yang merancang dan membuat pakaian yang meresahkan rakyatnya. Selanjutnya, Yeonwoo melihat pakaian yang dia rancang dan buat dibakar. Pemilik toko melihat Yeonwoo. Dia memberitahu bahwa Yeonwoo yang membuat pakaiannya.
Mereka mengejarnya. Saul berusaha menghalangi mereka. Yonwoo lari menghindari mereka dan lompat ke sana kemari hingga ditarik oleh TH. Dia membuka penutupnya. TH terpesona melihat kecantikannya. Kemudian mereka lari bersama menghindari kejaran para prajurit. Seorang prajurit menghadang mereka. Saul menyiramnya dengan kotoran. Mereka sampai di jalan buntu. TH terengah-engah berusaha mengatur nafasnya. Seorang wanita misterius muncul. Dia bernama Chon Myung. Saat prajurit bertanya, Chon Myung menjawab tidak melihat siapapun. Para prajurit pergi setelah Chon Myung memberitahu bahwa dia harus segera bertemu dengan kepala di Departemen Kehakiman. 이제 그만 나오시지요. Mereka berdua mengucapkan terima kasih dan Yonwoo berjanji akan membalas kebaikannya. Yonwoo curiga TH mengenalnya karena menurutnya pertemuan mereka bukanlah kebetulan. Belum sempat menjawab, Saul mengajaknya pulang. TH mengambil arloji Yonwoo yang jatuh. Di rumah, ibunya memberitahu telah menemukan suami yang cocok untuknya dan menyuruhnya untuk menikah, namun Yonwoo menolaknya. Ibunya menunjukkan pakaian yang Yonwoo rancang dan buat. Ibunya mengajarkan dia cara menyulam dan membuat pakaian bukan untuk menjadikannya pedagang di pasar, melainkan menjadi wanita yang bijak karena dia seorang putri bangsawan. Yonwoo memberitahu dia hanya ingin melakukan hal-hal yang dia sukai dan hidup sebagai dirinya sendiri. Ibunya mengatakan berdosa jika wanita memiliki cita-cita, jika bukan karena nama bangsawan keluarganya, keributan yang dia buat di pasar tidak akan selesai. Pada malam harinya, TH ingin mengembalikan arlojinya. Yonwoo manjat pagar, dia ingin kabur. TH mengikutinya walaupun Yonwoo melarangnya. Yonwoo memukulnya, dia kesal karena terus diikuti dan tidak bisa pergi ke tempat yang dia inginkan. Selanjutnya, Yonwoo minta maaf karena membuat pakaiannya kotor. TH mengembalikan arlojinya. Yonwoo memberitahu arlojinya pemberian kakeknya. TH mengatakan indah sekali ketika dia melihat senyuman Yonwoo. Lalu bertanya apakah dia menyukai kupu-kupu. Yonwoo sangat menyukainya dan iri karena kupu-kupu bisa pergi kemanapun yang mereka mau. Kemudian Yonwoo menanyakan nama TH. Segerombolan anak-anak lari ke arah mereka. Yonwoo mengatakan kelak dia akan hidup seperti kupu-kupu dan akan terbang mencapai tempat yang dia inginkan. Terlihat kembang api menyala. Sialnya perut Yonwoo bunyi, padahal suasananya lagi romantis banget. 요기할 걸 좀 사오겠습니다. TH memutuskan membelikan cemilan. Ayah Yonwoo dan pengawalnya menemukannya. Saat TH kembali, Yonwoo sudah tidak ada. Ayahnya memberitahu tanggal pernikahannya dan dia tidak boleh menolaknya. Yonwoo memandangi pohon bungur. Dia teringat ucapan kakeknya bahwa mereka membesarkannya dengan penuh cinta karena dia sangat berharga. Menunggu hari pernikahannya, Yonwoo membuat pakaian untuk TH. Dia juga memberikan uangnya kepada pemilik toko pakaian sebagai ganti rugi. Selanjutnya dia bertemu dengan Chon Myung. Chon Myung tahu mengenai pernikahannya dan nama Yonwoo tanpa diberitahu. Chon Myung mengatakan sebentar lagi dia akan kehilangan sesuatu yang besar dan akan melakukan perjalanan panjang untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan. Di hari pernikahannya, mempelai prianya menutup wajahnya hingga upacara pernikahannya selesai. Di malam pengantin, Yonwoo baru tahu TH adalah suaminya. TH memotong pakaian mereka. Dia minta berpisah. TH memberitahu keluarganya menipunya. Dia sakit jantung sejak kecil dan bisa mati kapan saja. Jadi dia tidak ada niat menikahi seseorang. Namun dia tidak bisa melawan keinginan kakeknya yang sedang sakit. Dia ingin memperbaikinya walaupun terlambat karena dia merasa tidak layak mendapatkannya. Yonwoo tidak peduli, dia tetap akan melakukan malam pertama mereka dan tidak mau berpisah dengannya. Jantung TH berdebar kencang, kemudian dia minta maaf. Yonwoo melarangnya pergi dan tertidur di depan pintu. TH menyelimutinya dan menyentuh kepalanya.
Tiba-tiba dia muntah darah kemudian meninggal. Ibu TH menuduh Yeonwoo membunuh putranya. Ibu Yeonwoo membelanya, tapi Ibu TH malah menghinanya. Yeonwoo mengatakan sudah tahu mengenai penyakit TH yang tidak bisa sembuh dan TH meminta pisah darinya. Saul menanyakan keadaannya, kemudian memberitahu bahwa wanita itu adalah ibu tiri TH. Pada malam harinya, Yeonwoo melihat pakaian buatannya yang belum sempat dia berikan dan menemukan aksesorisnya dengan darah suaminya. Seorang pria masuk. Yeonwoo meronta-ronta. Dia berpegangan pada ranting bunga bungur. Arloji Yeonwoo jatuh, kemudian pria itu melemparnya. Chonmyoung menghentikan waktu. Kemudian Yeonwoo tenggelam di dalam sumur dan melintasi waktu. Sekarang kita berada di Seoul tahun 2023 ya guys. Terlihat pria bernama TH di sebuah pusat perbelanjaan. Dia adalah wakil presiden direktur grup SH Seoul, pemilik pusat perbelanjaan ini. Dia dikenal oleh pegawainya sebagai pria hebat tanpa emosi, yang selalu memakai logika dan rasionalitas. Dia menyuruh pegawainya untuk memajang sepatu yang sedang digemari pelanggannya di bagian depan. Kemudian TH bertanya pada sekretarisnya bernama Sang-pyo jadwal kegiatannya berikutnya. Sang-pyo menjawab menikah. Setelah selesai mengganti pakaiannya, Sang-pyo memberitahu bahwa mempelai wanitanya tidak bisa dihubungi. Tiba-tiba Yeonwoo muncul di kolam renang. TH menyuruh Sang-pyo mengeluarkannya dari sana. Dia memutuskan menyelamatkannya sendiri karena Sang-pyo tidak bisa berenang. Yeonwoo langsung memanggilnya suamiku ketika membuka matanya, kemudian memeluknya. Debar jantung TH langsung naik drastis. TH menduga dia gila atau terluka parah, sedangkan Yeonwoo menduga dia sedang berada di neraka. Dia melihat suaminya yang terlihat aneh dengan rambut pendek dan pakaian yang belum pernah dia lihat. Sang-pyo memeriksa ponselnya dan memberitahu kakeknya sudah tiba di hotel ini. Mereka berdua panik karena mempelai wanita tidak bisa dihubungi. TH memutuskan menjadikan Yeonwoo sebagai mempelai wanitanya. Dia terpaksa melakukannya demi kakeknya. Kakeknya sakit dan harus dioperasi di Amerika, tapi dia tidak mau melakukannya jika TH tidak menikah. Akhirnya 3 minggu yang lalu, dia memberitahu kakeknya bahwa dia akan menikah dengan wanita bernama Vanessa, anak adopsi yang tinggal di Italia. Pernikahan ini hanyalah pernikahan palsu agar kakeknya mau dioperasi. Yeonwoo sedih suaminya tidak mengingatnya, jadi dia ingin pulang. TH mengatakan akan membantunya pulang. Sebagai gantinya dia memintanya untuk menjadi pengantinnya. Di kamar hotel, Sang-pyo minta bantuan adiknya bernama Nare untuk merias Yeonwoo. Setelah selesai, Yeonwoo terlihat sangat cantik, tapi dia kesulitan berjalan karena sepatunya. TH memintanya untuk tersenyum pada pria tua yang seperti dewa neraka dan memintanya bertahan sebentar, semuanya akan segera berakhir. Yeonwoo memberitahu namanya, begitu juga dengan TH. Mereka menuruni tangga kemudian berjalan menuju pelaminan, saling memberi hormat dan bertukar cincin, mengikuti perintah Sang-pyo, kemudian membaca janji suci, dan selanjutnya Sang-pyo meminta mereka berciuman. Padahal TH sudah memintanya untuk melewatkan bagian ini. Akhirnya TH menciumnya, membuat Yeonwoo pingsan. 일단 숨 좀 참죠. Kakeknya mengkhawatirkan menantunya. TH meyakinkan bahwa Vanessa hanya kelelahan karena datang langsung dari bandara. Yeonwoo tidur sambil tersenyum karena suaminya muncul dalam mimpinya. Saat bangun, dia memanggil suaminya dan bertanya tempat apa ini. Sang-pyo memberikan pakaian dan barangnya. Yeonwoo terus memanggilnya suamiku. TH menyuruhnya berhenti memanggilnya suamiku. Dia memberitahu bahwa tempat ini bukan surga atau neraka, melainkan kota Seoul. Yeonwoo menebak tempat ini adalah Joseon. TH membenarkan dulu tempat ini adalah Joseon. Yeonwoo masih sulit mempercayai bahwa tempat ini adalah Joseon baru
Tapi dia yakin TH adalah suaminya. TH melepaskan pegangan tangannya, kemudian meminta Sang Pyo untuk mengurusnya. Di depan hotel, Sang Pyo berjalan menuju ke taksi sementara Yeonwoo mengejar wanita yang memakai hanbok. Seseorang menabraknya. TH bertanya apakah dia baik-baik saja, yang ternyata hanya ilusinya. Di tempat yang lain, ibu tiri TH bernama Haesok diberitahu sekretarisnya bahwa TH diam-diam menikah. Hanya ayah mertuanya yang hadir di pernikahan itu. Di sebuah pusat perbelanjaan, Taemin, adik tiri TH, mencoba pakaian branded limited edition. Dia diberitahu bahwa TH sudah menikah. Sementara itu, Yeonwoo melihat pintu berputar. Dia mencobanya dan tiba-tiba berhenti, membuat minuman Taemin tumpah. Taemin mengejarnya, Yeonwoo minta maaf, kemudian lari. Dia melempar sepatu dan uang ke arah Taemin. Di rumah TH, dia melihat drama sejarah. Mendengar pemainnya memanggil suamiku, membuatnya teringat pada Yeonwoo dan debaran jantungnya meningkat. Kemudian Sang Pyo melaporkan mengenai hilangnya Yeonwoo. Dia sudah melapor pada polisi, tapi mereka tidak menemukan identitas dengan nama Yeonwoo. Dan pihak hotel memberitahu tidak ada tamu mereka dengan nama itu. TH menyuruhnya memeriksa rekaman kamera CCTV. Di suatu tempat, tas Yeonwoo jatuh dan uangnya terbang. Sojun mengambilnya lalu mengembalikan uangnya. Yeonwoo terkejut, sekarang uang berubah menjadi lembaran kertas. Dia membeli sendal dan makanan di tos serba, kemudian mencoba choco pie. 정말 고맙구나. Sojun cerita kalau dia bolos les. Tiba-tiba ibunya menelpon. Ibunya bernama Haeryang sedang di jalan menuju ke tempat les Sojun. Saul muncul di depannya. Kemudian Sojun buru-buru pamit. Saul pura-pura pingsan di hadapan Haeryang. Keesokan harinya, Sang Pyo memberitahu operasi kakeknya dibatalkan. TH buru-buru kembali ke rumahnya. Kakeknya memberitahu operasinya akan dijadwalkan ulang. Dokternya memberitahu operasinya ditunda 1 bulan lagi karena sedang ada masalah di Amerika. TH menyuruh Sang Pyo mencari Yeonwoo. Sang Pyo melaporkan belum ada kabar dari polisi, kemudian memperlihatkan rekaman kamera CCTV di tos serba dekat hotel. TH datang ke tos serba. Yeonwoo lagi ngeliatin orang yang makan di jendela. Dia menghentikan langkah Yeonwoo, kemudian minta bantuannya agar menjadi istrinya. Yeonwoo menolaknya. 부탁해요. Dia tidak mau dimanfaatkan lagi oleh penipu. Sekarang Yeonwoo manggil TH penipu. TH berjanji akan memberinya uang banyak jika dia mau menjadi istrinya sehari saja. Yeonwoo tertarik mendengarnya karena dia tidak mau tinggal di luar. Akhirnya dia setuju. Setelah membersihkan dirinya di hotel, Yeonwoo masuk ke mobil. 뭐 하는 거예요? TH membuka pintunya, lalu membantunya memasang sabuk pengaman. Yeonwoo menegaskan dia tidak akan mudah menciumnya lagi dan memberitahu dirinya pandai menggunakan panah dan pedang. TH memberitahu ciuman itu tidak pernah terjadi. 어제 그쪽 입술에 닿은 건 이겁니다. Tiba di rumah, kakek mengagetkannya. Tanpa sengaja, TH memanggilnya bukan dengan nama Vanessa namun Yeonwoo. Dia memberitahu Yeonwoo adalah namanya sebelum diadopsi. Kemudian kakek bertanya kapan dia akan kembali ke Italia. Yeonwoo memberitahu dia akan tinggal di sini selama beberapa hari. Setelah kakek pergi, Yeonwoo memberitahu dia butuh tempat tinggal sampai dia bisa pulang. Jika TH tidak mengizinkannya, dia tidak akan mau membantunya. Akhirnya TH setuju. Mereka akan menandatangani kontrak perjanjian besok. Selanjutnya TH mengantar ke kamarnya yang sudah dilengkapi dengan ruang tamu dan kamar mandi sendiri. Jadi dia tidak bisa mengganggunya yang berada di lantai bawah. Di rumah Sang Pyo, Nare memberikan aksesoris milik Yeonwoo yang jatuh saat dia mengganti pakaiannya. Tengah malam, TH dikagetkan oleh Yeonwoo. Yeonwoo memukulnya agar dia sadar. Yeonwoo memberitahu merasa lapar, kemudian bertanya apakah dia punya nasi atau choco pie. 없습니다. 내 정말 미안하오.
Di rumah kakek, Haesuk bertanya kenapa ayahnya tidak memberitahu mengenai pernikahan TH. Dia minta maaf karena tidak memberitahunya. Kemudian dia minta acara pameran bunga dan kupu-kupu diserahkan kepada TH. Keesokan harinya, Taemin mengirim pesan ingin melihat kakak iparnya. TH mengalami pecah ban. Dia minta Sangpyo menyiapkan mobil. Di rumah, tanpa sengaja Yeonwoo menghidupkan televisi yang sedang memutar drama sejarah. Dia bertanya bagaimana caranya agar dia bisa berada di tempat itu. Bel rumah bunyi. Taemin masuk. Yeonwoo melemparnya dengan bantal. Taemin memanggilnya kakak ipar. Kemudian mereka sadar pernah bertemu. Taemin mematikan televisinya. Yeonwoo panik karena dia tidak bisa kembali ke era Joseon. Haesuk tiba. Yeonwoo termenung melihatnya. 내가 누군지 아는구나? TH bertanya apa yang dia lakukan di rumahnya. Haesuk menjawab dia ingin menemui menantunya, lalu memperkenalkan dirinya. TH mengatakan ibunya sudah meninggal, kemudian menyuruhnya pergi. Haesuk memberitahu dia harus mengambil alih mengurus pameran bunga dan kupu-kupu. Kemudian mengundang Yeonwoo untuk datang ke pesta ulang tahun kakeknya minggu depan. Yeonwoo setuju untuk datang ke pesta itu. Setelah Haesuk pergi, TH memarahi Yeonwoo karena menyetujui untuk datang ke pesta kakeknya dan menyuruhnya pergi setelah menandatangani kontraknya. Yeonwoo tidak mau. Dia memberitahu sudah menemukan jalan pulang ke Joseon. TH mengganti siaran TV-nya. Yeonwoo menegaskan bahwa dia tadi melihat Joseon dan dia berasal dari Joseon. Kemudian dia pergi karena kesal TH tidak percaya padanya. Di kamarnya, Yeonwoo bingung kenapa dia terus bertemu orang yang mirip dengan orang yang dia kenal di Joseon. Dia mengambil bunga bungur yang masih tampak segar, kemudian teringat tempat pertama kali dia datang. Sangpyo datang membawakan kontrak perjanjian. Dia memberitahu Yeonwoo menghilang. Mereka berpisah di persimpangan jalan untuk mencari Yeonwoo. TH menemukan Yeonwoo yang mau melompat ke kolam. Yeonwoo minta tolong. Dia kemudian melihat bunga bungur yang berterbangan. Di dahan pohonnya ada tanda yang dibuat oleh kakeknya. Dia menyadari dulu rumahnya berada di sini. TH bicara ketus padanya. Sejak mereka bertemu, dia terus mengganggu kehidupannya. Yeonwoo sedih mendengarnya. Dia tidak tahu kenapa dirinya dibawa ke tempat ini dan tidak tahu jalan untuk pulang. Di rumah kakek, Haesuk mengatakan mereka pasangan yang sangat manis. Kakek memberitahu mereka akan menjadi wajah baru grup SH. Kakek Kang adalah pemilik grup SH. Dia ingin menjadikan TH CEO di grup SH, menggantikan Haesuk, yang tentu saja Haesuk tidak akan membiarkan itu terjadi. Kembali ke hotel, TH memberikan handuk pada Yeonwoo karena dia tidak ingin kursi mobilnya basah, kemudian mengajaknya pergi. Yeonwoo melihat lukisan bunga dan kupu-kupu miliknya. Di rumah, TH teringat masa kecilnya. Setelah ibu dan ayahnya meninggal, kakeknya mengasuhnya. Kakeknya memberitahu mereka harus saling percaya dan melindungi karena mereka satu tim. 우리는 같은 팀이니까. Selanjutnya, TH memberitahu mereka akan melakukan pernikahan kontrak yang sah selama 1 bulan. Setelah menyetujui persyaratannya, mereka menandatangani surat kontraknya dan berjanji untuk menepatinya. Jantung TH berdebar lagi. Keesokan harinya dia melakukan pemeriksaan jantung. Dokternya memberitahu jantungnya berdetak tidak teratur. Dia bertanya kapan keadaan itu biasanya terjadi. Wajah TH memerah. Dokternya menduga TH sedang menyukai seseorang. Selanjutnya TH memberitahu tim marketing bahwa dia bertanggung jawab atas pameran bunga dan kupu-kupu untuk tamu VIP. Pada malam harinya TH pergi ke Toserba dengan Yeonwoo. TH memberinya kartu untuk berbelanja. Yeonwoo memberitahu ada kelinci giok di bulan yang mengabulkan permintaan mereka. Ayahnya yang mengatakan itu. Ayahnya berasal dari Hamyang,
namanya Pak Jewon. Dia adalah menteri kepegawaian. Saat mengganti pakaian, tiba-tiba Yeonwoo masuk, menanyakan cara menghidupkan Dolce, mesin pembersih ruangan. Di kamarnya, Yeonwoo berdoa agar bisa menghilangkan TH dalam pikirannya. Keesokan harinya, Haesuk menyuruh Taemin untuk mulai bekerja pekan depan jika dia ingin mendapatkan bagian saham di perusahaan kakeknya. Taemin mengatakan SH adalah milik TH. Kakeknya tidak tertarik memberikannya kepada mereka. Kenapa ibunya memaksanya bekerja di perusahaan? Haesuk mengatakan dia menyesal telah melahirkannya. Taemin memecahkan gelas di tangannya. Selanjutnya Taemin datang ke rumah TH. Dia ingin mengganggu Yeonwoo. Kebetulan Yeonwoo ada di depan rumah. Taemin bertanya apakah dia melakukan pernikahan kontrak dengan TH dan memaksanya ikut pergi. Di mobil, Yeonwoo memberitahu mereka saling mencintai. TH mau menikahinya karena dirinya cantik. Taemin membawa Yeonwoo ke pusat perbelanjaan tempat TH bekerja. Yeonwoo ingin pulang ketika mengetahuinya, namun ditahan oleh Taemin. Dia melepaskan pegangan tangannya. Terlihat Taemin kesakitan. Yeonwoo menutup lukanya menggunakan ikat rambutnya kemudian kabur. Dia melihat Sangpyo dan mengejarnya hingga ke aula pameran. Yeonwoo melihat lukisan bunga dan kupu-kupu karya Yunam. Dia memberitahu lukisannya palsu. Yeonwoo memohon agar TH percaya karena dia berasal dari Joseon. Sementara itu di lobi, tamu VIP yang merupakan duta besar Amerika tiba. Istri duta besar adalah penggemar lukisan Yunam. Grup SH membutuhkan bantuan mereka untuk membuka cabang di New York. TH berharap dengan pameran ini pembukaan cabang di New York akan berjalan lancar. Kurator lukisan memberitahu lukisannya memang palsu dan Haesuk sudah tahu. Yeonwoo memberitahu lukisan yang aslinya ada di hotel. Sangpyo memberitahu tamu VIP sudah tiba. TH memintanya mengulur waktu sekitar 30-40 menit. Sangpyo menyambut mereka, kemudian memperkenalkan budaya minum teh di Korea. Haesuk berusaha mengganggu rencana TH. Dia memperkenalkan dirinya, kemudian mengajak mereka ke aula pameran. Yeonwoo akhirnya menemukan lukisannya. Di aula mereka terkejut, lukisannya tidak ada. Haesuk minta maaf, kemudian memberitahu bahwa lukisan bunga dan kupu-kupu yang mereka miliki ternyata palsu. TH masuk memperkenalkan dirinya dan minta maaf atas keterlambatannya. Kemudian dia memperlihatkan lukisan asli bunga dan kupu-kupu. Wajah Haesuk terlihat sangat kesal. Kakek memujinya. Dia sangat senang pembukaan cabang di New York akan berjalan lancar berkat pameran ini. Dan dia memutuskan TH akan bertanggung jawab untuk acara hari jadi perusahaan. Di ruangannya, sekretaris Haesuk bernama Oh memperlihatkan foto wanita yang hampir menikah kontrak dengan TH bernama Hayong. Di ruangan TH, Yeonwoo buru-buru sembunyi ketika Taemin datang. Taemin melihatnya. TH menanyakan maksud kedatangannya. Taemin memberitahu dia sedang mencari kucing liar putih. Sebelum Taemin pergi, TH memintanya untuk memperlakukan Yeonwoo dengan baik karena dia adalah istrinya. Pada malam harinya, TH mengucapkan terima kasih atas bantuannya, kemudian bertanya bagaimana dia bisa tahu lukisan Yunam yang asli. Yeonwoo memberitahu Yunam adalah temannya. Dia memberikan lukisan itu padanya agar dapat membelikan baju pernikahan untuk putrinya. Dia menganggap lukisan itu hadiah dan memberikan cap Yunam padanya. Yeonwoo berhenti bicara ketika makanan datang, kemudian dia minta minuman. TH menggendong Yeonwoo karena dia mabuk. Yeonwoo mengambil minum, kemudian bicara dengan colokan di depannya. TH menghentikannya saat dia mau menyoloknya dengan sumpitnya. Yeonwoo merasakan debar jantungnya yang kencang, sama seperti suaminya. Kali ini dia tidak akan membiarkannya kabur. Debar jantungnya meningkat. TH mendorongnya. Malam itu TH tidak bisa tidur.
Keesokan paginya, Yeonwoo minta maaf, dia selalu melakukan hal itu jika mabuk. Taeha merasa malu, dia buru-buru pergi. Yeonwoo suka menyundul jika mabuk, tapi Taeha pikir Yeonwoo suka mencium jika mabuk. Sepanjang rapat, dia membayangkan ciuman dan teriak saat mendengar ringtone berbunyi cium dia. Dia memutuskan meninggalkan rapat karena tidak bisa fokus. Sang Pyo mengikutinya. Kemudian dia mengatakan mungkin Yeonwoo adalah mahasiswi seni karena dia langsung mengenali lukisan Yunam. Dia bicara seolah-olah berada di drama sejarah. Mungkin kepalanya terluka saat di kolam, menyebabkan seni dan sejarah tercampur. Hal itulah yang menyebabkan dia mengalami amnesia. Taeha membawa Yeonwoo ke rumah sakit. Dokternya memberitahu tidak ada masalah dengan otaknya, tapi dia bersikap aneh. Keluar dari ruangan dokter, Taeha menyuruh Sang Pyo untuk memeriksa Park Jae-won, nama ayah Yeonwoo. Saat berjalan di lorong, seorang wanita minta tolong. Muncul kenangan saat ibu Taeha meninggal, membuatnya sesak nafas. Setelah Yeonwoo menolong wanita itu, dia menenangkan Taeha. Di rumah, Yeonwoo menanyakan keadaan Taeha. Sang Pyo tidak memberitahu yang sebenarnya. Dia hanya mengatakan bahwa Taeha kelelahan dan sekarang sedang tidur setelah minum obat. Di kamarnya, Yeonwoo teringat saat suaminya meninggal. Dia meyakinkan dirinya bahwa mereka adalah dua pria yang berbeda. Suaminya pria yang hangat dan sering tersenyum, sedangkan dia pria yang ketus dan dingin. Terdengar bel berbunyi. Haesuk diberitahu Taeha langsung pulang setelah dari rumah sakit. Dia ingin menjenguknya. Yeonwoo mengatakan dia mendapatkan informasi yang salah dan melarangnya masuk karena Taeha tidak mengizinkan dia masuk ke rumahnya lagi. Yeonwoo melihat Taeha yang tidur sambil memanggil ibunya. Keesokan paginya, Yeonwoo menanyakan keadaannya. Taeha memberitahu keadaannya sudah membaik, kemudian memintanya untuk tidak melewati batas dan jangan peduli apapun yang terjadi padanya. Selanjutnya, Sang Pyo mengajari silsilah keluarga Taeha dan kebiasaan di era Joseon baru. Sementara Nare memberikan pakaian dan perlengkapan sulam yang diminta oleh Taeha. Di kantor SH, Taeha mengemukakan rencananya bekerja sama dengan Midam untuk acara hari jadi perusahaan. Midam adalah desainer pakaian hanbok yang terkenal. Beberapa pusat perbelanjaan di luar negeri tertarik untuk bekerja sama dengan Midam, namun Midam menolaknya. Mereka akan membuka butik khusus untuk Midam. Jika mereka lebih dulu bekerja sama dengan Midam, akan lebih mudah membuka cabang di New York. Hari berikutnya mereka datang ke rumah kakek untuk merayakan ulang tahunnya. Kakek sangat senang melihat kedatangan mereka. Kemudian Haeryong menyapanya. Dia adalah putri kakek Kang satu-satunya. Sojun adalah putra Haeryong. Sojun memberi kode agar mereka pura-pura baru saling mengenal. Di meja makan, Haesuk mempermalukan Yeonwoo dengan menyebutnya anak adopsi. Haeryong terkejut, ayahnya membiarkan Taeha menikah dengan anak adopsi. Saul menjatuhkan piring agar perhatian mereka teralihkan. 죄송합니다. 손이 미끄러져서요. Yeonwoo manggil namanya. Mereka kemudian berpelukan. Saul mengajaknya bicara di taman. Dia memberitahu melihat cahaya di sumur saat Yeonwoo menghilang. Saat dia sadar, di hadapannya ada Haeryong. Dia dibawa ke rumah ini dan melihat Taeha. Dia pikir akan bertemu dengan Yeonwoo jika tetap tinggal di rumah ini. Kemudian Saul mengajak Yeonwoo kembali ke Joseon. Yeonwoo mengatakan dia tidak tahu caranya kembali ke Joseon. Mereka melihat Taemin berjalan menuju ke arah mereka. Saul mengajaknya bertemu lagi jam 12 malam di taman. Saat makan hidangan penutup, sekretaris Oh datang dengan Hayong, wanita yang awalnya dikontrak menikah oleh Taeha. Haesuk mau memperkenalkan wanita itu pada kakek, namun dihentikan oleh Taemin. Taemin mengaku bahwa dia adalah pacarnya. Haesuk sangat marah. Taemin mengatakan cara dangkal yang ibunya pakai tidak akan berhasil. Dia menyarankan melakukan pendekatan yang lebih baik. Di dapur, Taeha bertanya kenapa dia melakukannya.
Taemin menyuruhnya menebak, kemudian memberitahu dia akan mulai bekerja di perusahaan dan mungkin akan mengambil apa yang dia miliki. Selanjutnya, Yeonwoo memberikan hadiah ulang tahun kemudian mendoakan kakeknya. Kakeknya sangat senang dengan karya seni yang dibuat oleh Yeonwoo. Yeonwoo minta izin dia ingin menginap di rumahnya dan kakek menyetujuinya. Setelah itu, Taeha menemui Sang Pyo. Sang Pyo memberitahu informasi mengenai Pak Jaewon, ayah Yeonwoo. Pak Jaewon, menteri kepegawaian berasal dari Hamyang. Dia hanya punya satu putri bernama Pak Yeonwoo. Sementara itu, Yeonwoo menunggu Saul di taman. Tiba-tiba Chanmyong muncul. 천명. Di kamar, Taeha tidak menemukan Yeonwoo dan dia tidak menjawab ponselnya. Kemudian Taeha memberitahu Sang Pyo. Sang Pyo mengatakan dia memasang aplikasi pelacak di ponsel Yeonwoo. Yeonwoo mengikuti kupu-kupu terbang. Sementara itu, Taeha dan Sang Pyo memutuskan berpisah untuk mencari Yeonwoo. Yeonwoo melihat batu peringatan wanita berbudi. Kemudian Taeha menemukan Yeonwoo. Chonmyong menghentikan waktu. Dia memperlihatkan kepada Taeha ketika Yeonwoo berada di era Joseon bersama suaminya. Tiba-tiba Yeonwoo terpleset dan jatuh. Taeha sadar, dia berusaha membangunkan Yeonwoo. Sang Pyo menemukan mereka, kemudian menggendong Yeonwoo. Mereka bertemu Saul yang menunggu di taman. Saul bertanya apa yang terjadi pada Yeonwoo. 왜 이러는 거냐고. Melihat mereka ribut, Taeha menyuruh mereka keluar. Yeonwoo sadar, dia melihat tangannya luka. Taeha mengobati lukanya. Begitu juga sebaliknya dengan Yeonwoo yang melihat luka di pipi Taeha. Taeha bertanya kenapa dia berada di hutan. Yeonwoo yakin dia tidak akan percaya jika diberitahu mengenai Chonmyong. Jadi dia beralasan mencari udara segar. Keesokan harinya, Hana menerima telepon dari Doyun, manajer pemasaran Midam. Mereka menolak proposal penawarannya. Hana masuk ke ruangan Taeha. Dia menutup tirai kemudian melihat luka di wajah Taeha. Dengan sikap dingin, Taeha menanyakan maksud kedatangannya. 뭐 하는 거냐고요, 여기서? Hana melaporkan mengenai Midam yang menolak proposal mereka dan memberitahu dia akan berusaha membujuknya lagi. Di rumah kakek, Yeonwoo memberitahu bertemu dengan Chonmyong. Dia yakin Chonmyong bisa membantu mereka kembali ke Joseon. Menurut Saul, mereka bisa kembali ke Joseon jika keinginan Yeonwoo sebagai istri Taeha terpenuhi, yaitu melakukan malam pertama. 서방님과의 Saul terus menggodanya hingga membuat Yeonwoo malu. Sementara itu, Taeha datang ke perpustakaan. Ahli sejarah menjelaskan silsilah keluarga Pak Jaewon yang terkenal sebagai cendekiawan dan merupakan keluarga bangsawan terkemuka. Taeha menanyakan mengenai putrinya bernama Pak Yeonwoo. Dia memberitahu hanya bisa menemukan namanya, tapi dia akan terus mencari informasinya. Dia kemudian menunjukkan lokasi rumah keluarga Pak Jaewon. Sekarang lokasinya dekat Hotel Grand Seoul. Sang Pyo memperlihatkan rekaman CCTV di kolam renang. Setelah mereka berdua masuk, Yeonwoo muncul di air. Tidak terlihat dia melompat ke kolam renang. Selain itu, bunga bungur di dekat kolam tidak pernah mekar. Namun di hari Yeonwoo muncul, bunganya tiba-tiba mekar. Menurut Sang Pyo, Saul juga dari Joseon. Kembali ke rumah kakek, Haeryong ingin mengajarkan Yeonwoo pekerjaan rumah. Mereka sangat terkesan saat melihat Yeonwoo memakai hanbok. Yeonwoo belajar mengantarkan makanan, mencuci piring, dan mengupas buah, kemudian menjemur. Taeha melihat Yeonwoo yang sedang menjemur. Dia memberitahu mulai mempercayai bahwa Yeonwoo berasal dari Joseon. Yeonwoo memeluknya. Dia sangat senang Taeha mempercayainya. Kemudian tidak sengaja Yeonwoo mendorongnya. Dia sangat senang air hujan keluar dari tanah, padahal Saul yang menghidupkan air di taman. Sang Pyo sangat senang melihat Taeha tersenyum. Di Midam, Hana mencoba membujuk Doyun, hingga akhirnya dia luluh dan akan berusaha membuat Midam mau mempertimbangkan proposalnya.
Sementara itu, Haesuk menyuruh asistennya bernama Hwang Myung untuk menyebarkan rumor ke media mengenai pernikahan TH. Di bagian marketing, Taemin memperkenalkan dirinya sebagai pegawai baru. Yeonjung dan Hana sudah tahu bahwa dia adalah putra Haesuk. Sukju sangat senang dia mendapatkan teman baru. Tiba-tiba masuk pesan ke ponsel mereka. Mereka sangat terkejut mengetahui TH sudah menikah. Di lobi kantor, mereka membicarakan TH. Sang Pyo merasa curiga. Dia memeriksa ponselnya dan memperlihatkan berita mengenai pernikahan TH dengan wanita misterius. Mereka menduga wanita itu hamil dan bekerja di bar. Taemin memaksa masuk ke ruangan TH. Dia mengaku menyukai Yeonwoo, kemudian menyuruh TH untuk membereskan reporter agar tidak mengganggu Yeonwoo. Pada malam harinya, TH melihat Yeonwoo di depan tos serba. Dia teringat ucapan Taemin dan menduga pria itu adalah reporter. 당신 뭐 하는 거야? Ternyata pria itu hanya bertanya mengenai arah jalan. TH minta Yeonwoo mengabaikan orang asing yang mengajaknya bicara dan memintanya jangan keluar untuk sementara waktu karena tempat ini berbahaya berbeda dari Joseon. Terlihat seseorang memotret mereka. Di kamarnya, Yeonwoo melanjutkan menyulam ke meja TH. Keesokan harinya dia memberikan kemejanya. Tiba di lobi kantornya, reporter sudah menunggunya. Reporter memberitahu foto istrinya ada di forum jaringan perusahaan. Apakah dia sudah melihatnya? Hwang Myung meledeknya. Sementara Hana terlihat tidak senang melihat berita yang beredar karena dia diam-diam menyukai TH. Di ruangannya, TH melihat foto mereka. Dokter TH datang. Dia memaksanya untuk melakukan pemeriksaan karena berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir ada masalah di pembuluh darahnya. Jika TH tidak mau melakukan pemeriksaan, dia akan melaporkannya pada Haesuk. TH melarangnya karena Haesuk akan menggunakan penyakitnya untuk menjatuhkannya, seperti yang dia lakukan kepada ibunya. Dokternya akhirnya mengalah. Dia memberinya obat dan memintanya untuk segera melakukan pemeriksaan. Sementara itu di rumah, Yeonwoo membuat pakaian. Saul datang membawakan makanan. Dia melihat proposal TH yang jatuh. Yeonwoo memutuskan mengantarnya ke kantor TH. Di pusat perbelanjaan, reporter mengenali wajahnya sebagai istri TH. 아니 뭐 하지 마시라고요. 아니 지금 하지 마요. Taemin yang melihat langsung menyelamatkannya dan Saul mengambil proposalnya. Taemin memberitahu bahwa pernikahannya menjadi masalah besar sekarang, kemudian menunjukkan jalan keluar. Yeonwoo melihat Midam yang sangat mirip dengan ibunya. Dia lari mengikutinya hingga ke lift. Midam datang ke kantor TH. Dia memberitahu alasan menolak proposalnya karena sudah memutuskan menerima proposal dari Haesuk dan dia merasa terganggu dengan rumor yang beredar mengenai pernikahan TH. TH bertabrakan dengan karyawannya saat mengejar Midam. Dia memohon agar Midam mempertimbangkan proposalnya. Dia berjanji tidak akan merusak nilai dan filosofi hanbok Midam. 이렇게 부탁드리겠습니다. Midam melihat sulaman di kemeja TH. Tiba-tiba Yeonwoo datang. Dia langsung memeluk Midam. Di ruang rapat manajemen, mereka membahas mengenai rumor pernikahan TH. TH masuk ke ruangan. Dia minta maaf karena sudah membuat keributan. Kemudian memberitahu rumor mengenai istrinya tidak benar. Kakek Kang menegaskan jika pernikahan TH menyebabkan masalah di perusahaan, dia sendiri yang akan memecatnya. Selanjutnya, kakek minta TH untuk fokus pada persiapan hari jadi perusahaan. Haesuk memberitahu Midam menolak proposalnya. Kakek tampak kecewa dan direktur lainnya tampak kesal. Sang Pyo masuk dengan Midam. TH memperkenalkan Midam kepada mereka. Midam mengatakan menerima proposalnya karena cucu menantunya yang memiliki bakat khusus dalam menyulam. Sebelum datang ke ruangan rapat, Midam meminta kemeja TH. Sementara itu, Yeonwoo minta maaf pada Midam. Midam tidak mempermasalahkannya. Dia mengatakan ingin melihat rok yang dipakai Yeonwoo. Yeonwoo memberitahu roknya dia sendiri yang membuatnya dari hanbok. Midam memuji bakatnya kemudian tersenyum, mengingatkan Yeonwoo pada ibunya. Selanjutnya Midam melihat kemeja yang disulam oleh Yeonwoo, kemudian memutuskan menerima proposal TH dengan syarat
dia ingin Yeonwoo kerja dengannya. 가능할까요? Setelah itu, Yeonwoo memberitahu Seol bertemu dengan wanita yang sangat mirip dengan ibunya. Sang Pyo memberikan aksesorisnya. Yeonwoo melihat aksesorisnya yang menghitam. Di bagian marketing, Hyunjong memberitahu orang yang berhasil membujuk Midam menerima proposalnya adalah istri TH. Hana yang mendengarnya sangat kesal. Di kamarnya, Yeonwoo melihat satu bunganya gugur. Keesokan harinya, Yeonwoo mulai bekerja. TH memuji kecantikannya. Tiba di kantor, TH memperkenalkan tim Midam kepada tim marketingnya. Selanjutnya, mereka meeting membahas konsep dan desain hanbok untuk hari jadi perusahaan. Hana mengusulkan memasukkan desain Yeonwoo selain desain yang sudah dibuat oleh Midam dan Doyun, dan mereka semua setuju. Yeonwoo merasa sangat senang dan tertantang. Selesai rapat, Taemin memuji keberanian Yeonwoo masuk ke kandang macan. TH merasa cemburu melihat kedekatan mereka. Tidak lama kemudian, TH cemburu lagi melihat kedekatan Yeonwoo dengan Doyun. Taemin dan Hyunjong memergokinya mengawasi Yeonwoo. TH beralasan mau mengajak mereka makan malam tim. Saat makan malam, Taemin mengajak mereka minum. TH melarangnya, sementara Yeonwoo menyetujui ide Taemin. Taemin menuangkan minuman untuk Yeonwoo, begitu juga dengan Doyun, sedangkan TH berusaha menahan rasa cemburunya. Hyunjung memuji ketampanan Doyun dan kecantikan Yeonwoo. Menurut dia, mereka adalah pasangan yang serasi, membuat TH dan Taemin kesal. Doyun menawarkan minuman lagi. Yeonwoo menolaknya karena dia selalu melakukan sesuatu saat mabuk. Doyun penasaran dia melakukan apa. TH teriak melihat Yeonwoo mendekati Doyun. Selesai makan malam, Doyun menawarkan mengantar pulang. TH memberi kode pada Sang Pyo. Sang Pyo mengatakan dia yang akan mengantar Yeonwoo pulang. Namun Yeonwoo lebih memilih pulang dengan Doyun. Di rumah, TH merasa resah karena Yeonwoo tidak kunjung pulang. Dia berjalan keluar dan melihat mereka. Saat Doyun ingin menyingkirkan sesuatu di rambut Yeonwoo, TH teriak, kemudian kabur. Tiba di rumah, Yeonwoo menceritakan mengenai Doyun yang merupakan lulusan luar negeri dan terus memuji Doyun hingga membuat TH kesal. Setelah itu, Yeonwoo berdoa pada kelinci Giok agar pekerjaannya lancar. TH memberitahu kelinci Giok tidak tinggal di bulan karena di bulan tidak ada rumput. Yeonwoo marah karena TH merusak suasana hatinya yang sedang senang. Dia memukulnya dengan bantal. TH mengatakan dia harus menjaga sikapnya saat mabuk. Dia hampir menciumnya tadi. Yeonwoo kaget mendengarnya. Dia memberitahu bahwa dia selalu menyundul saat mabuk, bukan mencium. Kemudian dia buru-buru ke kamarnya karena malu. Sementara TH merasa lega mendengar pengakuan Yeonwoo. Di tempat yang lain, kakek sedang melihat lukisan dan arloji Yeonwoo. Keesokan harinya, Taemin mengambil desain yang dibuat Yeonwoo. Kemudian dia mengajaknya menemui pengunjung pusat perbelanjaan. Taemin membantunya untuk mengetahui pendapat mereka mengenai hanbok. Yeonwoo mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Taemin mengajaknya kencan. Yeonwoo menduga kencan adalah nama makanan. Taemin merasa Yeonwoo menolaknya. Tiba-tiba Haesuk muncul di hadapan mereka. Dia mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Taemin menyuruh ibunya berhenti dan menyuruh Yeonwoo pergi. Dia memperingatkan ibunya untuk jangan macam-macam dengan dirinya dan Yeonwoo. Hari berikutnya Yeonwoo melakukan presentasi. Mereka semua sangat menyukai desainnya yang modis. Yeonwoo menjelaskan arti rumbai rajutan yang ada dalam desainnya. Simpulnya melambangkan ikatan. Midam mengusulkan tema utama pameran untuk hari jadi perusahaan adalah ikatan antara SH dan Midam, kemudian ikatan antara mereka dengan pelanggan. Pada malam harinya, Sang Pyo melaporkan kecelakaan mobilnya terjadi karena ada yang merusak ban mobilnya. Dia menduga pelakunya Haesuk dan mungkin Yeonwoo juga dalam bahaya. Keesokan harinya, TH mempresentasikan konsep acara hari jadi perusahaan.
Kemudian dia memperkenalkan Midam, pemilik merek Midam, Doyun, manajer pemasaran Midam, dan Yeonwoo, desainer Midam, yang juga merupakan istrinya. Mendengar pengakuan Taeha, mereka semua terkejut. Di ruangannya, Yeonwoo bertanya kenapa dia mengungkap identitasnya. Taeha menjelaskan jika semua orang tahu bahwa dia adalah istrinya, Haesuk tidak bisa melukainya secara terang-terangan. Itu adalah satu-satunya cara agar dia bisa melindunginya. Yeonwoo masih kesal karena Taeha tidak mendiskusikannya dahulu. Yeonwoo bertemu Nare. Dia minta bantuan Nare untuk memeriksa aksesorisnya. Nare membenarkan racun asam arsenik yang menyebabkan perubahan warna pada aksesorisnya. Setelah Nare pergi, kupu-kupu terbang di hadapannya. Chonmyoung menghentikan waktunya. Yeonwoo bertanya bagaimana caranya dia bisa pulang. Chonmyoung mengatakan dia harus mencari tahu sendiri jika ingin pulang, dan dia akan melihat kebenaran dari takdir yang berulang. Tiba di kantor, sekretaris Oh memberitahu Haesuk ingin bertemu. Hyunjong melihat mereka pergi. Sangpyo menanyakan keberadaan Yeonwoo. Hyunjong memberitahu Yeonwoo pergi dengan sekretaris Oh. Sangpyo memberitahu lokasi Yeonwoo berada, yaitu di paviliun yang ada di rumah kakeknya. Di depan paviliun, sekretaris Oh minta Yeonwoo menunggu Haesuk di dalam. Di dalam, Yeonwoo melihat topeng yang dipakai orang yang melemparnya ke sumur. Kemudian dia masuk ke sebuah ruangan. Taeha tiba di paviliun. Dia menguatkan dirinya untuk masuk ke dalam. Yeonwoo melihat gelang di lantai. Ketika mengambilnya, kayu jatuh. Taeha yang mendengarnya lari ke dalam. Setelah menanyakan keadaannya, dia merasakan sesak di dadanya. Yeonwoo membuka kancingnya. Dia melihat bekas jahitan di dadanya, membuatnya teringat pada mendiang suaminya. Sangpyo datang, dia membawa Taeha keluar. 가시죠. Di rumah, Yeonwoo menyadari Taeha adalah reinkarnasi suaminya. Taeha bangun, kemudian meraih tangan Yeonwoo. Taeha menceritakan mengenai kematian ibunya di paviliun. Saat itu dia melihat ibunya sesak nafas. Pintunya dikunci dari luar ketika dia ingin minta tolong. Dia melihat Haesuk pergi melalui kaca pintu. Saat kakek dan ayahnya datang, ibunya sudah meninggal. Haesuk mengurung dan membiarkan ibunya mati. Sejak saat itu dia bersumpah tidak akan kalah dari Haesuk. Yeonwoo memeluknya, kemudian mengatakan di kehidupan ini dia akan menyelamatkannya. Taeha mengatakan dirinya bukan suaminya walaupun mereka sangat mirip, jadi jangan mencemaskannya. Yeonwoo memberitahu suaminya meninggal karena sakit jantung di hari pernikahan mereka. Dia khawatir takdir terulang lagi. Taeha menegaskan mereka orang yang berbeda dan dirinya tidak percaya pada takdir. Keesokan paginya, Yeonwoo melihat bunganya gugur dan terlihat layu. 또 시들었네. Sementara Taeha datang ke perpustakaan, ditemukan buku yang berisi informasi mengenai Yeonwoo. Tertulis, Yeonwoo dianugerahi batu peringatan wanita berbudi karena langsung menjanda di hari pernikahannya. Suaminya meninggal karena penyakit kronis dan dia melompat ke sumur pada hari yang sama. Di taman, Yeonwoo memberitahu alasan aksesorisnya berubah warna. Kembali ke era Joseon sebelum Taeha menikah, Haesuk memberi asam arsenik pada Hwangmyeong. Dia menyuruhnya untuk menaruh di minuman Taeha pada hari pernikahannya. Orang-orang tidak akan curiga jika Taeha mati mendadak karena dia punya penyakit jantung. Hanya ini satu-satunya cara untuk mencapai keinginannya. Ibu tirinya membunuh suaminya. Jika Taeha reinkarnasi dari suaminya, berarti dia dalam bahaya. Di kantor, sekretaris Oh memberitahu Haesuk ingin bertemu. Taemin menemui Taeha. Dia menyuruh Taeha mengakhiri hubungannya dengan Yeonwoo jika tidak bisa melindunginya. Taeha menyuruh Sangpyo memeriksa lokasi keberadaan Yeonwoo, kemudian meminta Taemin untuk tidak ikut campur. Taeha langsung pergi setelah Sangpyo memberitahu lokasinya.
Di sebuah kafe, Haesuk tidak mengira Taeha akan masuk ke pavilion setelah ibunya meninggal di sana. Yeonwoo berpikir dia sangat kejam karena menggunakan luka masa lalu Taeha untuk menjatuhkannya. Sebelum pergi, Haesuk memberikan suplemen kesehatan karena dia tahu Taeha lemah sejak kecil seperti ibunya. Tiba-tiba Taeha datang dan langsung mengajak Yeonwoo pergi. Haesuk minta Taeha bersikap sopan padanya. Dia minta Taeha berterima kasih karena berkat dia, Taeha berhasil masuk ke pavilion. Taeha membenarkan, kemudian mengatakan mulai sekarang tidak ada yang bisa menghentikannya. 끝까지 가봐야 알겠지. Taeha memberitahu dia sangat mencemaskannya. Yeonwoo menjawab dia bukan anak kecil, kemudian lari ketika melihat orang-orang bermain gelembung sabun. Taeha menariknya ketika dia hampir menabrak orang. Dia memintanya untuk tetap di sisinya agar dia bisa mengawasinya. Kemudian bilang kalau dia menyukainya. 무슨 말을 하는 거예요? 좋아요. Selanjutnya Saul bertemu dengan Sangpyo. Saul memberitahu rencananya agar Yeonwoo dan Taeha menempel seperti rumput laut. Saul menyiapkan makanan untuk Yeonwoo karena dia bilang akan bekerja di rumah. Dia meminta Yeonwoo menunggu di kamarnya. Saul menghubungi Sangpyo pura-pura memberitahu bahwa Yeonwoo sakit. Tiba di rumah, Taeha langsung ke kamar Yeonwoo. Saul mematikan lampunya sedangkan Sangpyo menggembok pintunya. Taeha bertanya apa yang ada di pipinya, membuat mereka malah bertengkar hingga akhirnya jatuh. Di tempat yang lain, Hwang Myung memperlihatkan desain Yeonwoo yang bocor dan desainnya dipakai oleh perusahaan lain. Hwang Myung menduga yang membocorkan desain Yeonwoo adalah Haesuk, tapi ternyata bukan. Di kamar Yeonwoo, saat Taeha ingin menciumnya, tiba-tiba terdengar kunci dibuka dan lampu hidup membuat mereka panik. Sangpyo memberitahu ada masalah. Dia menunjukkan perusahaan lain yang meluncurkan koleksi hanbok dengan desain yang mirip dengan punya Yeonwoo. Taeha menyuruh untuk melacak alamat IP-nya dan memeriksa situs webnya. Di kantor, Hana memarahi Yeonwoo karena desainnya bocor. Di rumah kakek, dia minta Taeha untuk melepaskan tanggung jawabnya pada acara hari jadi perusahaan. Namun Taeha menolaknya. Dia akan memastikan acaranya berjalan lancar. Yeonwoo tiba-tiba datang. Dia minta maaf pada kakek karena semuanya adalah salahnya. Kakek menyuruh Yeonwoo mengundurkan diri karena jika acara ini gagal akan merusak reputasi Taeha. Taeha menegaskan baik dirinya ataupun Yeonwoo tidak akan mengundurkan diri dan dia akan menerima konsekuensinya. Kakeknya sangat kesal mendengar ucapan Taeha. Di depan rumah, Taeha memberitahu bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Itu bukan salahnya dan memintanya untuk tidak mendengarkan perkataan orang lain. Hari berikutnya, Yeonwoo disibukkan dengan membuat desain dan menjahit pakaian yang baru. Midam sangat puas dengan hasilnya. Desainnya sangat unik dan jahitannya sangat rapih. Midam bertanya apakah dia sangat menyukai kupu-kupu karena semua desainnya ada kupu-kupunya. Yeonwoo memberitahu ibunya memanggilnya kupu-kupu saat masih kecil. Setelah Yeonwoo pulang, Midam memeriksa buku harian milik leluhurnya. Tertulis hari ini adalah hari ulang tahun Yeonwoo, kupu-kupuku. Yeonwoo. Tiba di rumah, Taeha sudah menunggunya. Dia mengajaknya melihat bulan bersama, kemudian memberikan boneka kelinci giok. Taeha memintanya untuk memberitahu kelinci giok semua keinginannya. Selanjutnya tiba acara hari jadi perusahaan. Sokju menemukan salah satu desain pakaian Yeonwoo ada yang merusaknya. 시작을 하네. Yeonwoo minta waktu 30 menit untuk memperbaiki pakaiannya. Taeha mengatakan akan mengurus para tamu dan meminta Yeonwoo menyelesaikannya tepat waktu. Taemin memberi ide mengubah rok yang robek menjadi celana. Taeha menemui kakek. Kakek menyuruh Taeha untuk memulai acara tanpa pakaian Yeonwoo. Namun Taeha menolaknya karena dia ingin melindungi Yeonwoo dan acara ini. Hana bertanya apakah Yeonwoo sepenting itu bagi dia, kemudian mengungkapkan perasaannya. Taeha mengatakan tidak mendengar apa yang dia katakan dan memintanya jangan melewati batas.
Acara dimulai dengan menampilkan animasi Yeonwoo memakai hanbok. Yeonwoo melihatnya. Sokju memberitahu itu adalah ide TH. Dia memintanya untuk membuat animasi ini. Setelah itu, para model keluar dengan memakai hanbok karya Midam. Akhirnya, Yeonwoo selesai memperbaiki pakaiannya. Model keluar memakai hanbok karya Yeonwoo. Semua tamu undangan sangat terkesan dengan hasil desainnya. Mereka berdiri dan bertepuk tangan. Di belakang panggung, TH merasakan dadanya sakit. Tiba-tiba muncul Chomyeong. Dia memperlihatkan kehidupan Yeonwoo dengan TH di era Joseon. Chomyeong mengatakan takdir yang berulang. Apakah dia mengerti? Kemudian Chomyeong menghilang. TH menghampiri Yeonwoo yang sedang melihat pakaian dengan label namanya. Kemudian dia bertanya apakah Yeonwoo melihat suaminya di dalam dirinya. Yeonwoo memberitahu bahwa mereka orang yang berbeda. Dia tidak melihat suaminya saat bersamanya. Dan TH adalah orang pertama yang mengubah takdirnya. TH menghampirinya, kemudian menciumnya. Di tempat yang lain, Hwang Myung memberitahu bahwa ada masalah dengan jantung TH. Dia terlihat minum obat untuk orang sakit jantung. Selanjutnya, tim marketing mendapatkan hadiah liburan ke Pulau Jeju karena acara hari jadi perusahaan sukses. TH memperkenalkan Seoul, teman dekat Yeonwoo. Tiba di sana, mereka bermain air di pantai, kemudian berenang. Di kantor, Haesuk memanggil dokter kakek. Dia mengancam akan melaporkan investasinya yang menggunakan nama orang lain jika tidak mau menjawab pertanyaannya. Haesuk menanyakan alasan TH menikah. Dokternya memberitahu kakek membohongi TH dan bilang dia punya penyakit lever. Jika TH menikah, dia mau dioperasi. Haesuk menduga kakek tahu TH punya masalah dengan jantungnya. Sementara itu di Pulau Jeju, mereka makan malam bersama. Di kamar, Yeonwoo merasa gugup karena tidur sekamar dengan TH. TH memberitahu akan tidur di lantai. Yeonwoo menyuruhnya tidur di ranjang. Mereka rebutan bantal hingga jatuh ke ranjang. Yeonwoo dalam posisi siap dicium, namun TH malah memberitahu dia punya ide. 좋은 방법이 있어요. Akhirnya mereka berdua tidur di lantai. Di kantor, Haesuk mengusulkan pemecatan TH karena dia punya penyakit jantung. Haesuk tidak akan membiarkan SH dipimpin oleh orang yang sakit. Direktur Choi memberitahu TH mengenai hal ini dan memintanya untuk segera kembali. Saat siap-siap untuk pulang, dia merasakan dadanya sakit dan langsung meminum obatnya. Dokternya menghubungi. Dia memberitahu hasil pemeriksaan terakhir sebelum TH berangkat ke Pulau Jeju. Dia menyuruhnya pulang hari ini karena jantungnya bermasalah. Sebelum pulang, TH menemui Yeonwoo. Yeonwoo mengungkapkan perasaannya. Dia minta TH untuk menjadi miliknya. 내 거 합시다, 강태하 씨. Yeonwoo berjanji akan lebih menyayanginya daripada Chokopai. TH mengajaknya mengakhiri kontrak mereka karena dia tidak bisa hidup normal seperti pria lain. Yeonwoo bertanya apakah dia benar-benar tidak menyukainya. TH memberitahu dia tidak pernah menyukainya, membuat Yeonwoo menangis kemudian pergi. Di rumah sakit, dokter yang mengoperasi TH memberitahu bahwa alat pacu jantungnya mungkin tidak berfungsi. Jadi dia bisa mengalami stroke atau serangan jantung dan bisa mati kapan saja. Selanjutnya TH memberitahu bahwa dia melakukan pernikahan kontrak dengan Yeonwoo karena masalah jantungnya dan dia ingin melindungi kakek dan perusahaan. Kakek mengatakan dia menerima laporan lengkap kesehatannya setelah operasi, jadi dia memaksanya untuk menikah. Demi TH, dia berpura-pura tidak tahu mengenai penyakit dan pernikahannya. TH memberitahu mereka sudah memutuskan untuk mengakhiri kontraknya. Kakeknya mengatakan keputusan yang diambil tepat dan kakek akan mengurus anggota dewan agar tidak menyetujui usulan pemecatannya. Sang Pyo mengirim pesan, dia memberitahu mereka sudah tiba di Seoul. Tiba di rumah, TH menemukan pesan dari Yeonwoo yang berisi ucapan terima kasih dan mendoakan yang terbaik untuknya.
Yeonu tinggal di rumah Sang Pyo untuk sementara waktu. Di kantor, Taeha mengatakan jangan sampai Yeonu tahu mengenai pemecatannya dan masalah jantungnya. Suami Yeonu meninggal karena penyakit yang sama, dan setelah suaminya meninggal, dia melompat ke sumur. Taeha tidak ingin dia mengalami rasa sakit yang sama lagi. 그러니까 모르게 해줘요. Sementara itu, Mida meminta Yeonu untuk merancang pakaian koleksinya sendiri karena Hyunjung sudah menyiapkan proposal untuk toko pop-up merek Yeonu. Di rumah kakek, Saul melihat kakek memegang arloji seperti milik Yeonu saat bersih-bersih ruangannya. Setelah semua orang tidur, dia keluar diam-diam sambil membawa buah anggur. Taemin yang melihatnya mau ikut. 나도 갈래. Mereka makan malam bersama di rumah Sang Pyo. Saul memberitahu bahwa dia pacaran dengan Sang Pyo, membuat Nare terkejut. Setelah makan, Yeonu mengantar Taemin pulang. Dia minta Taemin jangan memberitahu siapapun mengenai kepindahannya. Taemin memberikan buku gambarnya pada Yeonu, kemudian mengatakan dia akan terus menyukainya, jadi jangan menjauhinya. Dia hanya meminta Yeonu melakukan itu, kemudian pergi. Keesokan harinya, Sang Pyo memperlihatkan bukti orang yang berusaha merusak acara hari jadi perusahaan. Taeha menyuruhnya untuk bicara pada Hana. Hana yang membocorkan desain Yeonu ke internet dan merusak pakaiannya. 오 팀장님이 하실 거고요. 그동안 수고하셨습니다. Selanjutnya, Nare bertanya apakah dia benar-benar pacaran dengan Saul. Sang Pyo membenarkan, kemudian memintanya untuk tidak menanyakannya lagi karena kepalanya sedang pusing memikirkan Taeha yang hampir dipecat. Yeonu mendengarnya. Terpaksa Sang Pyo memberitahu mengenai kondisi jantungnya yang menyebabkan anggota dewan ingin memecatnya. Yeonu buru-buru pergi untuk menemui Taeha, namun ternyata Taeha datang ke rumah Sang Pyo. 부대표님? Taeha melihat Yeonu dan langsung menarik tangannya, kemudian memeluknya. Dia mengatakan sangat menyukainya, dan Yeonu memintanya untuk menjadi miliknya. Keesokannya, Taeha mengajak Yeonu ke tempat curling spot. Yeonu sangat ingin mencoba curling spot yang sering dia lihat di televisi. Yeonu mengajak Taeha untuk datang lagi ke tempat ini lain kali. Taeha melihat es krim di bibir Yeonu, membuatnya tidak tahan untuk langsung menciumnya. Di rumah Sang Pyo, Saul membereskan barang-barang Yeonu yang tertinggal. Sang Pyo menceritakan mengenai batu peringatan wanita berbudi yang dibuat untuk Yeonu dan Yeonu yang melompat ke sumur. Di rapat dewan, Haesuk memimpin rapat pemecatan Taeha. Sekretaris O memperlihatkan video rekaman yang dibuat Taeha. Taeha mengaku selama ini dia hidup dengan bantuan alat pacu jantung untuk mengatur detak jantungnya. Dia minta maaf karena masalah kesehatannya bisa menjadi beban perusahaan. Itu sebabnya dia akan mengusulkan pada rapat pemegang saham bahwa manajemen manapun bisa memimpin SH bukan hanya dari keluarganya saja. Sementara Saul merasa bingung dengan cerita Sang Pyo. Menurut Yeonu, dia diculik dan dilempar ke sumur. Saul juga melihat sepatunya tersusun rapih di dekat sumur. Saul menduga yang menculiknya ingin membuat seakan-akan Yeonu mengakhiri hidupnya. Dia mencari arlojinya di ruangan kakek, dan memang benar kakek menyimpan arloji Yeonu. Yeonu mencarinya, Saul memberikan arlojinya, kemudian mengatakan pasti ada yang mengambilnya setelah melempar Yeonu ke sumur. Keluarga Kang telah membunuhnya. Yeonu melihat kupu-kupu kemudian mengikutinya. 애기씨! Saul yang mengikutinya kehilangan jejaknya. Dia bertemu Chomyong di batu peringatan wanita berbudi. Chomyong memperlihatkan ketika suaminya diracuni dan Hwamyong melemparnya ke sumur, kemudian memberikan arlojinya pada Haesuk. Mida melihat buku hariannya tiba-tiba muncul kata-kata. Yeonu merasakan dadanya sakit, kemudian pingsan. Di era Joseon, setelah Yeonu ditemukan oleh ayahnya dalam keadaan meninggal, ibunya tidak bisa menerimanya, hingga akhirnya dia meninggal dalam kesedihannya. Ayah Yeonu tidak percaya
Yeonu mengakhiri hidupnya. Dia akan mencari tahu kebenarannya. Namun Hwang Myung lebih dulu membunuhnya. Mereka menemukan Yeonwoo yang tidak sadarkan diri. Di rumah sakit, Saul memberitahu keluarganya mencoba membunuh Yeonwoo. Jadi seharusnya dia malu berada di sini, kemudian menyuruhnya keluar. Sang Pyo menenangkan Saul, kemudian mengajaknya keluar. Saul memberitahu keluarga Kang membunuh Yeonwoo 200 tahun yang lalu dan membuat batu peringatan wanita berbudi agar mendapatkan jabatan di pemerintahan. Midam mengunjunginya. Dia memperlihatkan kain pembungkus dari keluarga ibunya yang berusia sekitar 200 tahun yang lalu. Yeonwoo memberitahu dia yang membuatnya untuk ibunya sebelum menikah. Midam kemudian memperlihatkan buku hariannya dan memberitahu ada tulisan yang tiba-tiba muncul di buku hariannya. Yeonwoo melihat tulisan tangan ibunya mengenai keluarga Kang yang mendapatkan jabatan setelah membuat batu peringatan wanita berbudi untuk Yeonwoo. Yeonwoo menyadari yang diperlihatkan Chomyong benar. Ibu dan ayahnya meninggal karena dirinya. 괜찮아요. 나 때문에 두 분이 돌아가셨어요. Selanjutnya Yeonwoo memberitahu suaminya dan dirinya dibunuh demi batu peringatan itu. Suaminya diracuni oleh ibu tirinya dan ibu tiri Taeha sangat mirip dengan ibu tiri suaminya. Taeha minta maaf atas segalanya. Yeonwoo mengatakan mereka tidak bersalah. Mereka hanya terjebak dalam takdir yang buruk. Di rumah kakek, dia menyuruh Haesuk pergi dari rumahnya dan perusahaannya. 정리하고 그만 나가라. Setelah itu, kakek bertemu dengan Taeha. Taeha memberitahu akan menyingkirkan Haesuk saat rapat pemegang saham nanti, dan kakeknya menyetujuinya. Taeha akan mengangkat seorang ahli bisnis sebagai CEO, dan dia akan mengundurkan diri setelah semuanya beres, karena dia hanya ingin memikirkan dirinya dan Yeonwoo. Kakek marah, dia menyerahkan perusahaan karena seorang wanita kemudian memukulnya. 죄송합니다. Selanjutnya, Taeha mengajak Yeonwoo keluar. Taeha mengatakan jika dia tidak suka dengan keluarganya, dia bisa pergi dan dirinya akan mengikutinya kemanapun Yeonwoo pergi. Yeonwoo tidak mau takdir menaklukkan mereka, jadi mereka akan menghadapinya bersama dan akan mengembalikan semuanya ke tempat seharusnya. Keesokan harinya, kakek memberitahu Taemin untuk segera pindah dengan ibunya. Sebentar lagi ibunya akan keluar dari perusahaan, jadi dia harus mengurus ibunya dan hidup mandiri. Dia sangat marah setelah mengetahui ibunya memanfaatkan kesehatan Taeha untuk menjatuhkannya. Di taman, Yeonwoo membawakan kopi untuk Taemin yang terlihat murung. Taemin memberitahu merasa menyesal lahir di keluarga ini. Kakaknya selalu mengalahkannya dalam segala hal. Ibunya menakutkan dan kakeknya hanya peduli pada kakaknya. Itu sebabnya dia mencemaskan Yeonwoo. Tapi dia melihat Yeonwoo tetap kuat dan tersenyum, tidak seperti dirinya. Karena itu dia menyukainya dan iri padanya. Setelah itu, Taemin memberitahu ibunya sedang merencanakan tipu muslihat lainnya dan meminta Taeha untuk menjaga Yeonwoo. Kakek dan ibunya akan melakukan apapun demi perusahaan. Selanjutnya, Yeonwoo menghubungi Taeha, menanyakan keberadaannya. Taeha bertanya balik dan Yeonwoo menjawab dia berada di depan rumah, kemudian menutup teleponnya. Taeha mengikutinya. Dia mendorong Yeonwoo, kemudian menciumnya. 여기가 우리 집인가? Tiba-tiba terdengar dering ponsel. Mereka menemukan Sang Pyo. Sang Pyo memberitahu ingin melaporkan sesuatu, tapi tiba-tiba mereka masuk. Sang Pyo memutar video rekaman CCTV yang memperlihatkan seseorang mengikuti mereka. Sebelumnya, Taeha menyuruh Sang Pyo mencari tahu siapa yang membuntutinya, karena hanya dengan cara itu Haesuk bisa tahu mengenai penyakitnya. Keesokan harinya, Yeonwoo bertemu dengan anggota Kongres Amerika. Dia meminta Yeonwoo untuk mendesain pakaiannya. Wajahnya tidak asing, dia adalah pelayan putri yang mulia yang pernah memesan baju padanya di era Joseon. Pada malam harinya, Taeha mengajaknya ke lapangan karena Yeonwoo ingin lari dan lompat-lompat seperti di Joseon. Taeha bertanya apa rasanya lari seperti itu. Yeonwoo memberitahu jantungnya akan berdebar kencang. Taeha menciumnya, membuat jantungnya berdebar kencang
seakan-akan dia habis lari. Yeonwoo mengajaknya melakukannya lagi dan lagi. Keesokan harinya, Hana mengakui perbuatannya membocorkan desainnya dan merusak pakaiannya saat acara hari jadi perusahaan. Dia melakukan itu karena cemburu padanya. Dia minta maaf dan akan segera berhenti kerja. Yeonwoo minta agar dia jangan berhenti kerja untuk menebus perbuatannya pada rekan timnya yang percaya padanya. Pada malam harinya, Yeonwoo berlatih untuk wawancara esok hari dengan anggota Kongres Amerika bernama Hyun Kim. TH mengganggunya karena dia merasa bosan. TH memberinya minum, meminta Yeonwoo untuk melihat wajahnya dan memintanya untuk menciumnya lebih lama. 일 좀 그만해요. 놀아줘요 빨리. Di hari wawancara, seorang pria menyerang salah satu pelayan, kemudian menyiapkan minuman yang disuntik obat. Pria itu menaruh botol minumannya di meja TH. Sementara Yeonwoo dan TH menyambut kedatangan Hyun Kim. Hyun Kim sangat senang memakai gaun yang Yeonwoo desain. Mereka masuk ke ruangan conference. Pria itu memastikan TH meminum airnya, kemudian pergi. Di lorong, Sang Pyo menghadangnya dan memukulnya hingga dia tidak berdaya. Kemudian TH mengambil jarum suntiknya. Di ruangan Haesuk, Hwang Myung memberitahu sudah menyingkirkan TH untuk selamanya. Haesuk bingung dengan maksud ucapannya. Tiba-tiba TH mengetuk pintu dan masuk. Sebelum ini terjadi, Sang Pyo mengikuti pria itu dan melihat Hwang Myung memberikan obat. TH menunjukkan jarum suntiknya. Dia akan memeriksa kandungan obat yang ada di dalam jarum suntiknya. Hwang Myung minta maaf. Dia mengaku hanya mengikuti perintah Haesuk untuk menyingkirkannya dengan cara apapun. Haesuk mengatakan tidak tahu apapun tentang hal ini. TH meminta untuk mengatakan hal itu pada polisi. Haesuk menamparnya. Dia tidak pernah menyuruhnya melakukan itu. Setelah Haesuk pergi, Hwang Myung mengatakan sekarang giliran kakek Kang. Di ruangan TH, dia memberitahu semuanya sudah berakhir. Haesuk datang menemuinya. Mereka meminta agar Haesuk membayar kejahatannya. Haesuk memberitahu yang mengurung dan membuat ibunya mati adalah kakeknya. Kakeknya membuat kesepakatan dengan ayahnya. Kakeknya berjanji akan menyembuhkan penyakit jantung ibunya jika ayahnya menikah dengannya. Kakeknya membutuhkannya dan perusahaan ayahnya untuk memajukan SH. Malam itu, saat kondisi ibunya tidak baik, Haesuk mendengar dokter menyuruh mengunci pintunya atas perintah kakek Kang. 회장님 쉬시라고. Tidak ada yang mengira TH ada di dalam dan minta pintunya dibuka. Haesuk berusaha membukanya, tapi dia lekas pergi ketika mendengar suara kakek datang. Saat itulah TH melihat Haesuk dan mengira bahwa Haesuk yang mengunci pintunya. Kakeknya membesarkannya seperti boneka, menggantikan mendiang ayahnya. TH teringat kebersamaannya dengan kakeknya dan tidak percaya dengan ucapan Haesuk. Yeonwoo menghentikan Haesuk, kemudian memeluk TH. Di rumah, Yeonwoo memberikan gelang yang dia ambil di pavilion. TH memberitahu bahwa ini adalah milik ibunya. Setelah itu, mereka memeriksa buku harian ibu Yeonwoo. Tidak ada yang berubah. Mungkin karena mereka belum menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Keesokan harinya, Haesuk memberitahu Taemin apa yang sebenarnya terjadi pada ibu TH. Taemin menyebut ibu dan kakeknya sudah gila. Demi perusahaan, mereka terus menyakiti TH. Ibunya memberitahu tanpa SH dia tidak punya apa-apa. Taemin sedih mendengarnya karena dia tidak dianggap oleh ibunya. Di ruangan TH, Hana memberitahu dia mengawasi mereka atas perintah kakek Kang sejak bergabung dengan tim marketing, kemudian menunjukkan bukti percakapannya dengan kakek. Dari awal kakek tahu mengenai kontrak pernikahan mereka. Pengantin wanita yang sebenarnya tidak datang karena kakek melarangnya. Kakek juga bohong mengenai penyakit dan operasinya di Amerika. TH bertanya kenapa dia memberitahu semua ini sekarang. Hana mengatakan dia merasa malu membohongi orang yang mempercayainya. TH memutuskan menemui kakek sendirian.
walaupun Yonwoo ingin menemaninya. Saat bertemu kakek, Taeha bertanya apakah dia yang mengurung ibunya di pavilion dan menyalahkan Haesuk atas kejadian itu. Kakek membenarkan dia melakukan itu untuk putranya. Jika bukan karena Yunhee, ibu Taeha, Junghoon putranya tidak akan berakhir seperti ini. Kakeknya membenci Yunhee karena dia terus bergantung pada Junghoon dan membuat Junghoon tidak patuh padanya. Kakek mengatakan Taeha gagal seperti ayahnya karena mau menyerahkan perusahaan demi seorang wanita yang entah datang dari mana. Kakeknya tidak akan maafkan Yonwoo yang membuat dia menentangnya seperti ini. Taeha minta kakeknya jangan mengganggu Yonwoo, kemudian mengatakan bahwa dia bukan cucu kakeknya lagi. Dia tidak bisa maafkan kakeknya yang membiarkan ibunya meninggal. Yonwoo dan Sang-pyo menunggu di luar. Taeha merasakan dadanya sakit dan Yonwoo lari menghampirinya. Setelah memeriksa Taeha, dokternya memberitahu jika Taeha tidak dirawat di rumah sakit, dia tidak akan bertahan lama. Kondisinya tiba-tiba memburuk sekitar 3 bulan lalu. Yonwoo menyadari kondisi Taeha memburuk sejak kedatangannya. Tiba-tiba bunganya gugur dan menghilang. Kemudian Yonwoo mengikuti kupu-kupu terbang. Chonmyoung memberitahu bunga bungur mekar selama 100 hari. Di hari ke-100, gerbang waktu untuk kembali ke Joseon terbuka. Dia tidak perlu kembali, namun jika dia tetap di sini, jantung Taeha akan berhenti, seperti di kehidupan sebelumnya. Yonwoo harus mengubah masa lalu agar Taeha bisa hidup di masa kini. Chonmyoung berusaha membantunya untuk balas budi kepada kakeknya. Dahulu saat dia dilempari batu karena warna matanya yang aneh, kakeknya menolongnya. Dia memberikan arloji pada kakeknya dan berjanji akan membalas kebaikannya. Chonmyoung hanya bisa mempercepat waktunya, tapi keputusan ada di tangan Yonwoo. Malam itu, Yonwoo menemani Taeha. Keesokan paginya, Yonwoo menggoda Taeha. Dia bilang Taeha semalam mengigau, memohon padanya agar tetap di sisinya dan minta dicium. 지금 나 놀리는 거 맞죠? 장난쳐서 화났어. Taeha memeluknya. Dia minta maaf telah membuat Yonwoo takut dan khawatir. Hari itu Taeha mengajak Yonwoo mengunjungi orang tuanya. Taeha memberitahu orang tuanya bahwa Yonwoo adalah wanita yang akan berada di sisinya seumur hidupnya. Di kantor, Haesuk menyuruh sekretaris Oh mencari keberadaan Hwang Myung. Selanjutnya, Yonwoo bertanya apakah Taeha benar-benar akan memutuskan hubungannya dengan kakeknya. Taeha memberitahu kakek adalah satu-satunya keluarganya, namun dia tidak bisa maafkan kakeknya. Pada malam harinya, Yonwoo melihat Taeha memandangi foto kakeknya, kemudian menyimpannya di laci. Dia memutuskan menghubungi kakek untuk membuat janji bertemu esok hari. Di kantor, Sang-pyo melaporkan Hwang Myung menghilang dan polisi masih berusaha mencarinya. Taemin mengajaknya bicara. Dia minta maaf mewakili ibunya. Taemin minta Taeha untuk menyelidiki lagi mengenai obat disuntikan itu. Menurutnya, ibunya tidak sebodoh itu dan dia ingin percaya bahwa ibunya tidak sejahat itu. Di rumah kakek, dia menunjukkan lukisan kesayangannya. Menurut kakek, gadis di lukisan sangat mirip dengan Yonwoo. Oleh sebab itu, dia membiarkan Yonwoo ada di dalam kehidupan mereka. Namun, dia telah mengubah cucu kesayangannya, kemudian menunjukkan arloji rusaknya yang mulai berdetak setelah Yonwoo datang. Menurut kakek, Yonwoo dan Yunhee, ibu Taeha, sama jahatnya. Mereka berdua membuat putra dan cucunya tidak lagi mengikuti perintahnya. Yonwoo berlutut dan memohon agar kakek minta maaf pada Taeha karena telah memanfaatkan cinta dan kepercayaan Taeha agar dia mau mengikuti semua perintahnya. Dia memohon agar kakek jangan menyakiti Taeha lagi. Kakek menyuruhnya pergi dan melarangnya untuk datang ke rumahnya lagi. Saat akan keluar, seseorang membius Yonwoo dan ponselnya jatuh. Taeha menghubunginya, kemudian dia menerima pesan foto Yonwoo diculik dan alamat lokasi keberadaannya. Yonwoo bertanya apakah kakek mertuanya yang menyuruh mereka. Pria itu bilang dia tidak perlu tahu.
Yeonwoo pura-pura perutnya sakit dan minta ke toilet. Dia menyundul pria itu kemudian kabur hingga akhirnya pria yang lainnya berhasil menemukannya kemudian mendorongnya. Tepat saat itu Taeha datang bersama polisi. 난 괜찮소. Sangpyo dan Saul menunggu di rumah. Taeha minta Sangpyo menjaga Yeonwoo karena dia mau menemui kakeknya. Di rumah kakek, dia terkejut Hwang Myung ada di ruangannya. Dia bertanya bagaimana rasanya dihianati oleh cucu kesayangannya. Hwang Myung merasa puas melihat kakek kehilangan orang yang dia cintai. Di rumah Taeha, Saul memberitahu ada seseorang yang memberitahu Taeha bahwa dia diculik menggunakan nomor tidak dikenal. Sangpyo merasa curiga dengan orang yang mengirim pesan itu. Yeonwoo mencoba mengingat kejadian di Joseon. Dia menyadari pelaku penculikannya adalah Hwang Myung. Kembali ke kakek, Hwang Myung dendam pada kakek. 23 tahun yang lalu, istri dan anaknya mengalami kecelakaan mobil yang disebabkan oleh putranya, yaitu ayah Taeha. Kakek meminta dokter untuk mengoperasi putranya terlebih dahulu, hingga membuat istri dan anak Hwang Myung meninggal. Kakek membela diri bahwa dia hanya berusaha untuk menyelamatkan putranya dan sudah membayar kompensasi melebihi yang diminta oleh keluarga korban. Hwang Myung mendorong kakek kemudian mencekiknya. Taeha mendorongnya, kemudian bertanya apakah dia yang mengirim foto Yeonwoo dan menyalahkan Haesuk atas perbuatan yang dia buat. Hwang Myung membenarkan karena kakeknya membunuh istrinya demi menyelamatkan putranya. Taeha berlutut minta maaf mewakili kakeknya, namun Hwang Myung malah melempar guci ke arahnya. Melihat kakeknya terluka, Taeha mencekiknya hingga Yeonwoo datang memintanya untuk jangan melakukannya. Taeha melepaskannya, kemudian Yeonwoo memeluknya dan terlihat bunganya gugur di kamar Yeonwoo. Adegan selanjutnya, Yeonwoo diberitahu Hae-ryong bahwa kakek mengidap euforia. Dia tersenyum sepanjang hari. Kakek merasa bahagia dan semua tampak menyenangkan, padahal dia kehilangan putra dan perusahaan yang dia sayangi. Taeha memberitahu sekarang dia sudah tidak membenci kakeknya. Kakeknya melakukan semua itu karena dia sayang padanya. Sekarang dia tidak akan mengkhawatirkan apapun karena Yeonwoo ada di sisinya. Yeonwoo teringat ucapan Chomyong bahwa dia harus kembali agar Taeha bisa hidup. Taeha memeluknya kemudian bilang dia hanya membutuhkannya. Keesokan harinya Taemin datang dengan Sojun mengajak Taeha bermain. Karena ibu Sojun sedang menjenguk kakek, mereka menghabiskan waktu keluarga berkualitas hari itu. Sebelum pulang, Taemin mengatakan Taeha sedikit berubah berkat dia, dan Taemin merasa senang Taeha punya seseorang yang baik di sisinya. Yeonwoo mengucapkan terima kasih karena Taemin selalu memihaknya. Taemin memberitahu hanya itu yang ingin dia lakukan untuknya. Di kantor, Taemin mendengar pembicaraan Hana mengenai para direktur yang akan memilih ibunya sebagai pimpinan SH. Taemin menemui ibunya. Dia mengatakan jika SH adalah hidupnya, seharusnya ibunya tahu siapa yang sebaiknya memimpin SH dan memintanya untuk mengakhiri semua ini, kemudian memanggilnya ibu. Ibunya meminta Taemin pergi karena dia harus menghadiri rapat. Di ruangan Taeha, Sangpyo memberitahu Hwang Myung mengakui semua perbuatannya kepada jaksa. Sementara Yeonwoo memberikan buku harian ibunya kepada Midam. Tidak ada perubahan dalam buku harian itu. Mereka masih berpikir bahwa dirinya mengakhiri hidupnya dan orang tuanya menderita karena itu. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke Joseon agar Taeha bisa hidup. Di ruangan rapat, Direktur Ko menyampaikan bahwa Haesuk mengundurkan diri dari semua perannya di SH. Dia ingin Taeha mengurus semua sahamnya di perusahaan dan merekomendasikannya untuk mengisi posisi CEO. Taeha bertanya apa yang terjadi pada rapat dewan. Haesuk mengatakan SH adalah segalanya baginya dan kebetulan hanya Taeha pilihan terbaik yang dia miliki. Taeha mengucapkan terima kasih untuk kerja kerasnya selama ini dan minta maaf atas kesalahpahamannya. Sebelum pergi, Haesuk minta Taeha menjaga Taemin. Pada malam harinya, Yeonwoo mengajak bertemu di lapangan. Dia langsung memeluknya saat bertemu. Yeonwoo memberitahu bahwa dia akan kembali ke Joseon.
Dirinya harus pergi agar dia bisa hidup. 왜 그래요? 당신이 사니까요. TH tidak bisa membiarkannya pergi dan tidak akan melepaskannya. TH menemui dokternya, memohon agar dia menyembuhkan jantungnya. Tiba di rumah, dia melihat Yeonwoo tertidur di meja. Kemudian dia memandanginya. Keesokan harinya, dia mengabaikan telepon dari Yeonwoo. Yeonwoo mengirim pesan mengajaknya makan malam bersama. Di rumah, Yeonwoo memberitahu Seol bahwa dia akan kembali ke Joseon. Kemudian Seol memberitahu Sang-pyo. Mereka berdua menangis karena akan berpisah. Tiba di rumah, Yeonwoo meminta TH untuk mandi kemudian makan bersama. TH bersikap dingin padanya. Yeonwoo memohon agar dia tidak menghindari dan marah padanya karena waktu mereka untuk bersama tinggal 2 minggu lagi sampai bunga bungur terakhir layu. Selanjutnya, Haesuk menemui Hwang Myung. Dia memberitahu mengenai keadaan kakek dan meminta Hwang Myung untuk melepaskan kebenciannya pada kakek. Haesuk juga minta maaf atas apa yang terjadi pada istri dan anaknya. Sementara itu, Mida memberitahu bahwa Yeonwoo mengembalikan buku harian ibunya. Yeonwoo sangat menyesal karena tidak ada yang berubah di buku hariannya. Mereka masih berpikir bahwa Yeonwoo mengakhiri hidupnya dan dia gagal melindungi TH. Midam berharap TH bisa mengambil keputusan yang tepat. Di kolam renang, TH memberitahu bahwa saat pertama kali mereka bertemu, dia berpikir Yeonwoo gila. Namun sekarang dia pikir dirinya yang gila karena memutuskan untuk melepaskannya. Kemudian dia mengembalikan arloji Yeonwoo. Mereka memiliki waktu 2 minggu lagi untuk saling mencintai. Selanjutnya, TH memberikan Seol akta lahir agar dia bisa membuat KTP untuk tinggal di Seoul. Mereka sangat senang Seol tidak ikut kembali ke Joseon. Setelah itu, TH mengajak Yeonwoo jalan-jalan di gang di mana TH dulu tinggal saat masih kecil. Kemudian mereka makan di sebuah kafe. TH melihat krim coklat di bibir Yeonwoo. Lagi-lagi dia tidak tahan untuk menciumnya. Yeonwoo nempelin krim di bibirnya. Dia menggoda TH agar menciumnya lagi. Yeonwoo memberitahu dia akan selalu ada di hatinya. TH tidak mau, dia ingin bertemu dengan wanita lain yang dia sukai kemudian mengencaninya. Yeonwoo pura-pura mendukungnya, padahal dia sangat kesal. Akhirnya dia mengatakan bahwa TH tidak boleh mengencani wanita lain. TH memberitahu bahwa dia sudah menyukai seseorang, kemudian memperlihatkannya pada Yeonwoo. TH memberikan kalung dengan gantungan kupu-kupu. Mereka berdua berjanji akan mengingat setiap momen kebersamaan mereka, kemudian berciuman. Keesokan harinya, Seol menunjukkan KTP-nya dan Yeonwoo memberikan hanbok untuk dipakai Seol saat menikah dengan Sang-pyo. Seol menyisir rambut Yeonwoo, kemudian memohon agar dia tidak kembali ke Joseon. Yeonwoo mengucapkan terima kasih dan memanggil Seol adik. Setelah itu, mereka berdua masak ramen dan nonton televisi sambil bercanda. TH memintanya cepat kembali, dia akan menunggunya di sini. Yeonwoo menciumnya, kemudian mengatakan bahwa dia mencintainya, dan mereka berciuman. Malam itu mereka melakukan malam pertama yang menggairahkan. Bunga terakhir layu. Saat membuka matanya, Yeonwoo berada di Joseon. Ibunya masuk untuk membangunkannya. Yeonwoo langsung memeluknya. Ibunya mengingatkan pernikahannya akan berlangsung 10 hari lagi. Yeonwoo menanyakan Seol. Ibunya balik bertanya siapa Seol. Dia merasa lega hanya kembali sendirian, kemudian memeriksa kalungnya. Yeonwoo mengajak TH bertemu. Dia teringat TH di Seoul saat melihatnya. Yeonwoo memberitahu bahwa ibu tirinya memberikan racun pada obat herbalnya. Dia bisa membuktikannya menggunakan tusuk rambut perak, kemudian memintanya untuk minum penawar racun. Tiba di rumah, ibunya sudah menunggu. Ibunya menyuruh minum obat dan istirahat. Dia memeriksa obat herbalnya dengan tusuk rambut, dan tusuk rambutnya berubah warna. Di hari pernikahan mereka, Hwang Myung mengawasi dari jauh. Di malam pernikahan, TH merasakan dadanya sakit. Dia muntah darah, kemudian meninggal.
Yonu merasa bingung kenapa ini terjadi lagi. Di tahun 2023, Teha bangun dan langsung mencari Yonu. Dia menangis saat menyadari Yonu sudah pergi. Seminggu setelah kepergian Yonu, Teha datang ke Midam melihat desain pakaian Yonu. Temin yang melihatnya menyuruh Teha untuk menghubungi istrinya jika merasa kangen. Teha memberitahu yang lainnya bahwa Yonu kembali ke Milan, Italia. Mereka pergi meninggalkan tempat itu sambil bercanda. Di Joseon, Haesuk datang memarahi Yonu atas kematian Teha. Yonu menahan tangannya. 통을 지키십시오. Ibunya datang membelanya, kemudian dia minta bantuan ibunya. Pada malam harinya, Hwang Myung menculik Yonu. Saat akan melemparnya ke sumur, orang tua Yonu dan pengawalnya muncul. Hwang Myung kabur, Yonu dan para pengawalnya mengejarnya. 이 화살이 네놈 심장을 뚫을 것이다. Dan berhasil menangkapnya. Haesuk ditangkap, kemudian mereka diadili. Hwang Myung mengaku bahwa dia disuruh Haesuk, namun Haesuk tidak mengakuinya karena dia tidak punya alasan untuk membunuh putranya sendiri. Yonu memberitahu alasannya. Setelah meracuni suaminya, dia menyuruh Hwang Myung menjatuhkannya ke sumur untuk menjadikannya wanita berbudi agar mereka bisa mendapatkan jabatan di pemerintahan. Haesuk minta buktinya. Teha muncul. Dia sengaja memalsukan kematiannya untuk mengungkap kejahatan ibu tirinya. Mereka berdua dipenjara sambil menunggu keputusan hukuman. Yonu tiba-tiba tidak sadarkan diri. Teha tiba-tiba bangun memanggil nama Yonu. Dia melihat foto pernikahan mereka. Midam mengirim pesan bahwa isi buku harian ibu Yonu telah berubah. Teha datang ke tempat batu peringatan wanita berbudi. Batu peringatannya menghilang. Itu artinya Yonu berhasil mengubah takdirnya. Di Joseon, Teha merawat Yonu selama 2 hari dia pingsan. Sementara itu, Hwang Myung dijatuhi hukuman mati karena mencoba membunuh bangsawan. Sedangkan Haesuk dihukum cambuk 50 kali dan diasingkan. Yonu menemui Haesuk di penjara. Dia menyuruh Haesuk minta maaf dengan tulus kepadanya, kepada orang tuanya dan suaminya. Haesuk tidak merasa bersalah. Dia disuruh melakukan semua ini oleh ayah mertuanya, yaitu kakek Teha. Kakek Kang marah padanya karena kedua anaknya tidak ada yang lulus ujian negara untuk mendapatkan jabatan di pemerintahan. Dia melukai Haesuk, menyuruhnya melakukan apapun agar keluarga mereka mendapatkan jabatan di pemerintahan. Setelah menemui Haesuk, dia bertemu Teha. Teha memberitahu bahwa dia tidak pernah melupakannya sejak pertama kali mereka bertemu. Dia memberikan aksesorisnya. Yonu teringat pertemuan mereka. Setiap kali Teha merasa sakit karena penyakit jantungnya, dia selalu mengingatnya untuk membantu menahan rasa sakitnya. Teha memberitahu tetap ingin bersamanya dan mempertahankan pernikahan mereka. Yonu menolaknya, kemudian pergi. Di rumah sakit, dokter memberitahu bahwa jantungnya secara ajaib tampak sangat sehat. Dia bertanya apa yang Teha lakukan. Teha memberitahu dia mencintai seseorang. Setelah itu, toko pop-up Yonu dibuka. Saul dan Nare mencobanya, sementara Midam dan Teha merasa sangat bahagia bisa mewujudkan impian Yonu. 잘 지내고 있겠죠? 연우 씨답게 Di Joseon, Yonu memohon agar Yang Mulia berhenti. Dia memberitahu mengenai wanita yang tidak berdosa kehilangan nyawanya karena batu peringatan wanita berbudi. Pengawal mengeluarkan pedangnya. Dia menggores leher Yonu. Yonu memohon agar Yang Mulia memperbaiki kebijakannya mengenai gelar wanita berbudi agar tidak jatuh korban lagi dan disalahgunakan. Wanita yang lain berlutut memohon hal yang sama. Yang Mulia memerintahkan menterinya membuat aturan untuk menentukan siapa yang layak menerima gelar wanita berbudi. Teha mendengar kabar Yonu yang bertemu dengan Yang Mulia. Dia memeluknya karena sangat khawatir dan melihat bekas luka di lehernya. 목에 그 상처는 또 뭡니까? Teha minta Yonu tetap di sisinya agar dia bisa selalu mengawasinya. Ucapannya sama persis dengan Teha di tahun 2023. Teha menyadari Yonu sedang memikirkan pria yang nama dan wajahnya sama dengan dia. Teha tidak masalah jika Yonu terus memikirkan pria itu karena dia sangat mencintainya.
Yeonu memberitahu sudah memberikan hatinya kepada pria itu, kemudian pergi. Selanjutnya Yeonu memberitahu ingin memulihkan diri dengan berlibur dan orang tuanya mengizinkannya. 감사합니다, 아버님. Di tahun 2023, Taeha mengundurkan diri dari posisi CEO. Midam bertanya seperti apa CEO baru yang menggantikannya. Taeha memperkenalkan CEO baru pada Midam yang ternyata adalah Park Jae-won. Malam harinya, Taeha memberikan sertifikat gedung pada Sang Pyo sebagai hadiah pernikahan mereka. Dia mengucapkan terima kasih pada Sang Pyo karena telah mengurusnya sejak masih kuliah di luar negeri, kemudian memanggilnya kakak. 형이요? 형. Beberapa hari kemudian, Seol dan Sang Pyo menikah. Di Joseon, Taeha bertanya apakah mereka bisa berteman jika mereka tidak bisa bersama sebagai pasangan menikah. Yeonu menjawabnya dengan mengajaknya jalan-jalan karena dia membutuhkan teman. Pada malam harinya, mereka melihat bulan bersama. Taeha mengajaknya membuat permohonan pada kelinci giok. Yeonu memberitahu kelinci giok tidak tinggal di bulan karena di bulan tidak ada rumput, membuat Taeha terkejut. Yeonu juga menceritakan mengenai Joseon di masa depan, di mana orang-orang akan berambut pendek dan memakai rok pendek. Hari berikutnya mereka mancing bersama. Yeonu mengganggu Taeha yang tertidur. 고기가 잡혔어. 장난친 거요. Kemudian mereka mengambil jamur di hutan. Taeha menemukan bunga dan memberikannya pada Yeonu. Yeonu melihat pohon obat yang berduri dan tidak sengaja melukai jarinya. Taeha minta maaf. Tanpa sadar dia mengisap jarinya. Suatu hari dada Taeha sakit, kemudian dia pingsan. Setelah tabib memeriksanya, dia memberitahu Taeha tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saat sadar, Taeha melihat Yeonu yang tertidur. Dia memandangi wajahnya, kemudian tidur di sampingnya. Keesokan harinya, keadaan Taeha membaik. Dia mengajak Yeonu jalan-jalan karena dia ingin memakai pakaian yang dibuat oleh Yeonu. Dia izin meminjam bahu Yeonu sebentar, kemudian memberitahu dia bermimpi semalam. Dia mimpi berada di suatu tempat yang belum pernah dia lihat. Di sana berdiri pria yang mirip dengannya. Setiap hari dia berdiri di bawah pohon bungur, menunggu seseorang dengan penuh kerinduan. Jika ada kehidupan berikutnya, dia berjanji akan terlahir sebagai pria itu. Taeha memohon agar Yeonu membalas cintanya di kehidupan berikutnya. Dia merasa bahagia bertemu dengannya, kemudian meninggal di bahu Yeonu. Selanjutnya, Taemin mengunjungi Yeonu. Dia menaruh barang-barang peninggalan Taeha di kamarnya. Taemin memberitahu akan mengikuti ujian negara karena sekarang dia harus mengurus keluarganya. Sebelum pergi, Yeonu bertanya apa arti kakaknya bagi dia. Taemin menjawab dia adalah kakak terbaik baginya. Yeonu membaca buku harian Taeha yang berisi cerita tentang betapa dia menyukainya, kemudian melihat lukisan saat dia masih kecil yang dibuat oleh Taeha. Yeonu menangis, menyadari bahwa Taeha melindungi dan menyelamatkan hidupnya karena lukisan ini. Setahun kemudian, Taemin menghampiri ibunya yang sedang melihat lukisan ibu Taeha yang dilukis oleh ayahnya. Taemin memberitahu bahwa dia menikmati pekerjaannya di perusahaan, kemudian mengajaknya makan bersama. Di Joseon, ibunya meminta Yeonu kembali karena Hwang Myung kabur tepat sebelum dieksekusi. Yeonu tidak mau. Dia menunjukkan kalungnya dan menceritakan perjalanannya ke Joseon baru. Ibunya mempercayainya, namun dia harus melupakannya dan menjalani kehidupannya di sini. Pada malam harinya, Hwang Myung menculiknya. Yeonu menemukan belati, dia membuka ikatannya. Tepat saat akan dibunuh, dia mendorongnya, kemudian lari hingga ke tepi jurang. Yeonu memilih lompat sambil memegang kalungnya. Di tahun 2023, Taeha melihat bunga bungurnya menghilang. Di Joseon tertulis di buku harian Taeha bahwa dia ingin terlahir kembali sebagai pria itu dan bertemu dengan Yeonu. Suatu hari, Taeha melihat bunga bungur terbang. Yeonu telah kembali. Kerinduan Taeha kepadanya mengukir takdir mereka. 다녀왔소. 그리고 그 바람이 드디어 내 운명이 되었네요. Drama ini berakhir ketika mereka menikah lagi.
kemudian berjanji akan terus saling mencintai dan bersama selamanya. Guys, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.